Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua, ibu guru, baik anak-anak, selalu dalam keadaan sehat ya, selalu semangat dalam menuntut ilmu. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu mengawalinya dengan doa agar saat kita belajar nanti diberi kelancaran, kefahaman yang baik, dan juga selalu dilindungi Allah dimanapun kita berada, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk doa, siapa yang mau memimpin? Yaudah, kalau gitu ibu guru saja ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini apakah ada yang sakit? Tidak ya. Baik, kita itu harus selalu semangat dalam menuntut ilmu agar ilmu yang kita peroleh itu benar-benar dapat bermanfaat untuk anak-anak sendiri, baik ibu atau anak-anak dan orang lain. Baik, untuk hari ini ibu absen dahulu ya. Yang pertama, Ahmad Rifai hadir ya. Yang kedua, Ahmad Zainuddin hadir ya. Kemudian Bagus Aji, oh ya hadir. Kemudian Desi hadir. Selanjutnya Maulidia hadir ya. Kemudian Muhammad Burhan karena tidak masuk. Ada suratnya enggak? Oh ya ini nih sakit. Yang terakhir adalah Zuni Nur Fadilah hadir ya. Baik, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan agar bisa menuntut ilmu lagi seperti anak-anak semua di sini bersama-sama. Baik. Kita sebagai anak-anak penerus bangsa itu harus selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita dapat tumbuh dan berkembang itu sesuai dengan kualitas yang kita miliki, sehingga kelak saat kepemimpinan negeri ini
berada di tangan anak-anak semua, itu memang benar-benar anak-anak menjadi pemimpin penerus bangsa yang berkualitas. Dan itu semua diawali dengan kita bersungguh-sungguh dalam belajar, dimulai dari taman sekolah taman kanak-kanak, baik SD, SMP, SMA, dan jenjang berikutnya ke jenjang sekolah kuliah yang lebih tinggi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan menjelaskan, atau Bu Guru akan menjelaskan dan kita semua akan belajar tentang bagaimana tata cara wudhu. Wudhu itu suatu hal yang wajib yang harus kita lakukan sebelum kita sholat, karena syarat sahnya sholat itu harus wudhu dahulu. Ketika kita sholat tapi tidak wudhu, sholat kita nggak sah. Wudhu sendiri berasal dari kata wada'ah yang berarti kebersihan dan baik. Pengertian wudhu adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Jika memang benar-benar tidak ada air, maka wudhu itu bisa pula digantikan menggunakan debu yang menempel di dinding atau lainnya, yang itu disebut dengan tayamum. Jadi wudhu ini dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk mendirikan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku, dan basuhlah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian hingga ke kedua mata kaki. Kemudian wudhu itu memiliki rukun-rukun wudhu. Dalam hal ini, menurut Imam Syafi'i, rukun wudhu dijelaskan ada 6, yaitu yang pertama, niat. Kita niat ketika membasuh wajah. Adapun doa niat wudhu sebagai berikut: nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya, aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah, lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Maksud dari membasuh wajah atau muka adalah dengan meratakan air pada satu anggota tubuh, yakni wajah, hingga air tersebut menetes. Kemudian batas wajah yang harus dibasuh adalah antara tempat tumbuhnya rambut kepala hingga ke bawah janggut, dengan secara melintang antara kedua belah daun telinga. Jadi dari atas tumpunya rambut itu melingkar, samping telinga itu harus kebasuh sampai ke bawah janggut. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Rukun ketiga ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Siku merupakan sendi yang menghubungkan antara bahu sampai ke telapak tangan. Jadi semua tangan itu harus terkena air, dari siku sampai tangan, sela-sela jari itu harus terkena air. Yang kemudian adalah mengusap kepala. Mengusap kepala ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, dan usaplah kepala kamu.
mengusap kepala tidak hanya sekedar menggerakkan kedua tangan seraya mengusapkannya ke kepala saja, tetapi dengan meletakkan dan menggerakkan tangan atau jari-jari di atas kepala atau anggota tubuh lainnya. Jadi ketika ada rambut itu kita harus mengusap di sela-sela rambut itu hingga basah, karena di sini yang dijelaskan yang harus terkena adalah kepala, bukan rambutnya saja. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Rukun kelima ini didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki termasuk bagian anggota tubuh yang harus dibasuh. Jadi membasuh kaki sampai ke lutut itu disunahkan, karena yang wajib itu kaki hingga mata kaki saja. Yang keenam adalah tertib. Tertib adalah mendahulukan anggota tubuh yang seharusnya di awal dan mengakhirkannya dengan anggota tubuh yang seharusnya di akhir. Jadi kita berwudu itu harus urut dari awal membasuh muka, niat membasuh muka hingga sampai ke kaki. Keenam rukun wudu ini harus kita penuhi supaya wudu kita sempurna. Baik, setelah wudu selesai, kita harus membaca bacaan doa setelah wudu yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci atau soleh. Kemudian sunah-sunah dalam wudu. Di sini wudu yang biasa kita praktekkan itu tidak semuanya wajib. Yang wajib atau rukunnya ya 6 tadi. Yang lainnya adalah sunnah, seperti membaca basmalah ketika hendak berwudu, membasuh kedua tangan hingga pergelangan, membasuh lubang hidung, menyapu seluruh kepala ketika mengerjakan fardu yang keempat, mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan sebelum yang kiri, itu termasuk sunnah. Membasuh kedua telinga dan bagian luar hingga bagian dalam itu sunnah. Melakukan setiap basuhan dan usapan sebanyak 3 kali itu juga sunnah, dan membasuh sela-sela jari tangan dan kaki itu sunnah. Baik, kemudian adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Antara lain adalah segala sesuatu yang keluar dari kemaluan, muntah dan sejenisnya, hilang kesadaran, tidur terlelap, menyentuh kemaluan, dan lain-lainnya. Seperti berpegangan antara laki-laki dan perempuan, itu juga dapat membatalkan wudu yang bukan mahram. Kemudian hikmah dari berwudu adalah membersihkan kuman. Yang kedua adalah melindungi kulit dari kerutan. Yang ketiga membuat perasaan tenang dan nyaman. Wajah berseri-seri. Dapat kita lihat seseorang yang sering berwudu itu wajahnya cerah, dan kelak di akhirat itu orang yang di dunia sering berwudu untuk ibadah itu di akhirat wajahnya tampak bersih, berseri-seri karena air wudu tersebut. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini contoh membasuh saat wudu. Yang pertama itu sunahnya membasuh tangan, kemudian
berkumur, kemudian membasuh hidung, dan yang keempat membasuh muka. Harus rata dari tumbuhnya rambut ke samping telinga dan bawah janggut ini harus terkena air semua. Kemudian membasuh tangan hingga ke siku. Yang nomor 6 ini sampai ke siku ya. Nomor 7, yang poin 5, 6 dan 7 ini diulang-ulang 3 kali. Kemudian selanjutnya membasuh sebagian kepala, mengusap ke sebagian kepala, itu harus terkena. Kemudian telinga dan membasuh kaki sampai ke mata kaki. Jika ada yang sampai lutut itu disunahkan. Dan masing-masing itu dikerjakan 3 kali adalah sunnah. Baik, di sini ibu ada sebuah lagu agar anak-anak dapat cepat hafal dalam urutan wudu. Ini tepuk wudu, baca basmalah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, tak lupa cuci kaki lalu doa. Siap. Setelah itu kita baca doa. Yuk kita bareng-bareng baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Baik, itulah penjelasan dari Ibu Guru hari ini untuk materi wudhu. Nah, kemudian selanjutnya nanti ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya untuk dipelajari di rumah, karena pada pertemuan hari ini mohon maaf kita bertemu secara online saja karena ada suatu halangan yang tidak dapat memungkinkan untuk masuk ke kelas. Semoga wabah ini segera berakhir. Amin. Baik, nanti di rumah dikerjakan LKS halaman 25 yang A dan B. Kemudian juga kita membuat A dan B. Yang A itu pilihan ganda 10 soal, yang B 5 soal itu ya isian. Kemudian juga tidak lupa anak-anak menulis niat wudhu beserta artinya dan dihias sekreatif mungkin dalam kertas karton atau lainnya, nggak apa-apa kertasnya. Nanti untuk penilaian dari kalian, jadi siapa yang tulisannya benar dan dihias kreatif mungkin akan mendapat nilai yang bagus. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin itu yang Ibu Guru dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu semangat dalam menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.